Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo Sobat Sport, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 30 menit ke depan di Bengkulu Sport. Dengan tema kita yaitu perkembangan olahraga anggar. Ini olahraga anggar nih sepertinya kita masih banyak kaum awam yang masih belum tahu nih bagaimana mungkin perkembangannya, sejarahnya, dan prestasinya. Tapi kita tadi sudah diulik-ulik, tapi kita sapa dulu nih para narasumber kita pada hari ini yaitu Pak Golten. Halo Pak Golten. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan, selaku pelatih anggar nih ya, kayak gitu. Benar. Bukan hanya Pak Golten aja selaku pelatih anggar, kita ada narasumber kita yang kedua yaitu Bang Diven nih ya, Bang Diven nih selaku atletnya gitu. Sapa dulu Sobat Sportnya boleh? Ya, halo semuanya. Gitu kan, semoga tetap semangat nih untuk olahraganya gitu kan. Nah, tema kita nih tentang anggar nih gitu, yang mungkin belum banyak familiar nih Bang gitu kan. Nah, olahraga anggar ini termasuk olahraga cabang ini ya, fight Ya, tarung ya. cabang tarung, Olahraga tarung gitu kan. Nah, berkembangnya juga di Bengkulu dari kapan nih, Pak? Ya, untuk olahraga anggar di Bengkulu sebenarnya sudah lumayan lama ya. Sudah masuk ke Bengkulu itu kurang lebih tahun 90-an. 90-an dulu pelatihnya juga ini salah satu dosen di Universitas Bengkulu yang dulunya pernah belajar anggar, pernah pelatihan anggar dari waktu dia masih kuliah di Padang. Iya. Nah, dulu orang Padang ya. Aslinya berarti asal negaranya Jepang? Kalau olahraga anggar ini asal negaranya aslinya dari Perancis. Oh, Prancis ya? Nah, makanya olahraga anggar ini terkenal olahraga ksatria. Dulu olahraga kerajaan yang menggunakan pedang. Di zaman dahulu kan pedang benar, pedang sungguhan. Kalau yang sekarang pedangnya sudah dimodif. Nah, jadi pedangnya itu bisa dilombakan atau ditarungkan, tetapi dia tidak mencederai lawan. Oh iya, sekarang juga menjadi salah satu pilihan ya untuk orang bisa mengembangkan potensinya, untuk bisa memberikan prestasinya juga nih ke Bengkulu khususnya gitu. Nah, kalau Diven pertama kali ikut anggar kapan? Itu 2019. 2019. Ya, Itu diajakin siapa? diajakin Pak Golten. Pak Golten gitu kan gitu. Kenapa memilih anggar? Apa yang Kayak menarik dari anggar? lebih seru latihannya tuh. Lebih seru. Lebih seru. Tapi sebelumnya udah pernah ikut ini kah, bela diri kah? Udah pernah ikut juga. Oh, berarti ada perbedaan dan keseruan. Apa nih keseruannya? Kalau itu kan angga tuh kayak bisa menang banyak orang juga kan. Kayak latihan tuh serius, butuh fisik juga tuh. Fisik. Tekniknya juga. Tekniknya juga. Gitu. Oh, berarti memang penggabungan nih Pak ya gitu kan. Kalau bela diri lain fighternya tanpa alat. Iya. Gitu kan. Ya. Kalau anggar sendiri. Kalau anggar sendiri, dia menggunakan alat. Alatnya berupa pedang tadi, kemudian berupa pakaian, terus masker. Yang namanya masker itu Pak? Ya, itu mutlak harus dipakai. Oh, iya. Jadi dalam pertandingan anggar, maskernya itu harus mutlak dan dicek dulu safety-nya. Oh, iya. Kalau dia misalnya berkarat atau ada retak, maskernya itu nggak boleh dipakai. Reject dia. Karena nantinya sewaktu dipakai itu tidak safety, kita bisa mencelakai lawan atau diri kita sendiri. Iya. Artinya apa tadi Pak? Baju? Kalau kelengkapannya satu set untuk permainan itu dia ada terdiri dari masker, ada pedangnya sendiri, ada sarung tangan, bajunya komplit, bajunya itu ada lapisan dalamnya lagi. Kemudian ada kabel penghubung dari pedang ke ini sensor ya. Oh iya. Nah, kemudian dia ada sepatu khusus juga. Sepatu khusus. Ya, sepatu khusus juga anggar. Gitu. Nah, di samping itu pedangnya sendiri kita kalau dalam pertandingan itu tidak boleh satu, harus dua minimal. Oh, harus dua. Nah, kalau satunya macet atau reject, ada satu lagi serap, minimal dua. Oh iya. Artinya memang disiapkan untuk ini ya. Kalau ada kesalahan teknis. Iya. Kalau seandainya senjatanya waktu dicek atau dalam permainan dia rusak,
kita nggak cari-cari lagi, ada serap, tetap langsung diganti. Karena durasinya ini cepat, durasinya Berapa kan cuma 3 menit. Hanya 3 menit. Iya, gitu ya. jadi durasi untuk perbaikan itu cuma beberapa waktu saja. Iya. Nah, kalau defense sendiri pertama kali berarti 2019. Tapi nanti dulu tahan ceritanya untuk prestasi-prestasi yang defense raih juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bungkul. Oke Sobat Sport, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Pak Golten selaku pelatih Anggar dan Diven selaku atlet dari cabang olahraga Anggar sendiri gitu. Tadi sempat terputus tadi Diven tadi turunnya di 2019. Wah cukup, kalau bisa dibilang cukup sebentar ya Pak ya, kalau baru sekarang 2023. Beberapa bulan, 6 bulan lah dia latihan. Iya 6 bulan. Nah pertama kali dapat prestasi itu kapan Diven? 2000 berapa ya? 2000 berapa? 2020, 2019-nya juga? 19 sih. Oh, 19 ya, juga. Jurnas. Oh ya, ke Jurnas. Ya. Itu langsung ke Jurnas langsung Ya, gitu kan. langsung ke. Kemarin berarti sepengalamannya dapat juara berapa kemarin? Itu belum ke masih 32 besar, Pak. Ya, masuk Ya, ke kayak gimana, babak Pak? kedua dia. Babak Dia kedua. dari 64 peserta itu. 64 peserta. Nah, dia masuk ke babak 32-nya. Oh iya. Jadi baru suaranya. Iya. Baru turun, Tapi itu untuk pertama kali alhamdulillah dan itu prestasi yang luar biasa dan Iya. harus dibanggakan juga gitu. Nah, kalau untuk defense sendiri berarti artinya apa nih? Modal defense dan mungkin para sobat sport yang ingin ikut ke dunia Anggar nih, apa yang harus kita punya modal untuk jadi seorang atlet? Iya, latihan terus, giat latihan terus. Fisik, tekniknya juga ya? Teknik juga, karena dipelajarin juga dalam latihan gitu. ya. Seminggu berapa kali latihannya? Seminggu 2 kali. Kalau 2 kali saat ini, latihannya gitu. Hari apa aja? Hari Rabu sama Sabtu. Hari Rabu, Sabtu. Durasi latihan berapa lama kan? Paling Dari jam setengah 4 sampai jam 8 malam. Lama ya, setengah 4 sampai Iya. jam 8 malam gitu kan. Nah berarti, oh ini ya, ini di belakang juga kita ada salah satu visual kita juga Pak ya gitu ya. Berarti kalau di event itu berarti sekarang udah mulai rutin dan tetap menjalankan Latihan. rutinitas latihan ya. Nah balik lagi tadi ke Pak Golten tadi ya. Pak Golten tadi sudah memberikan sedikit mungkin spill kelengkapan nih gitu. Tapi banyak masih belum tahu itu kan pedang beneran atau kayak gimana nih Pak? Bisa dijelaskan nih gitu. Boleh. Baik sahabat sport, terkait dengan olahraga Anggar seperti yang kita lihat di belakang, ini ada kelengkapannya, salah satunya pedang. Karena namanya Anggar itu anggar atau fencing bahasa Inggrisnya, itu adalah olahraga bela diri yang harus menggunakan salah satu alat berupa pedang. Tapi pedangnya ini tidak tajam dan tidak membahayakan asalkan atletnya menggunakan pakaian yang safety, yang sudah Standar ya? Standar, Iya. baik standar nasional ataupun standar internasional. Jadi pedangnya itu sendiri terdiri 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama itu namanya EP. EP kalau sebutan kita degen, itu senjatanya komnya besar, beratnya 600 gram. 600 Jadi setengah kilo lebih sedikit. Iya. Tapi dipakainya tangannya agak setengah lurus,
selama 3 menit. Jadi tentunya itu sangat berat. Oh, iya. Kalau untuk anak-anak pemula, makanya latihannya agak berat. Latihan fisiknya, latihan tangan, latihan push up-nya juga harus kuat. Iya, artinya defense turun di pedang Ya, yang itu, yang EP. Jenis pertama ya? Jenis yang pertama itu. Oke. Nah, kemudian ada yang kedua jenis floret. Floret itu bentuknya hampir sama dengan yang EP tadi, tetapi beratnya lebih ringan, cuma 460 gram. Oh iya. Dan cara permainannya juga berbeda. Apa Pak? Kalau yang EP tadi permainannya itu menggunakan tusukan, tangkisan tusukan, arah tusukannya atau sasarannya seluruh badan. Oh, seluruh badan. Jadi kepala, tangan, badan, kaki boleh. Kaki boleh. Asal kena, tepat, langsung poinnya lampunya berwarna merah atau hijau itu nyala, poinnya 1. Oh. Nah, kalau beda dengan yang floret, yang kecil, itu dia ada rompi. Seperti di latar kita, ada rompi, sasarannya cuma badan. Nilainya juga 1 kali perkenaan sah, lampunya kalau tandanya sah berwarna. Oh iya. Nah, 1 merah, sebelahnya lagi hijau. Kalau lampunya putih, berarti dia tidak sah perkenaannya, berarti tidak dinilai. Oh, artinya perkenaan juga harus Tepat. Iya. Dan harus tekanannya itu harus juga sesuai gitu. Kalau nggak sesuai, terlalu keras atau terlalu ringan, dia nggak hidup lampunya. Berarti arti semua jenis pedang itu tumpul Pak ya? Tumpul, ujungnya tumpul. Ujungnya tumpul. Kemudian ada satu jenis lagi, kalau mungkin sahabat sport yang biasa nonton film Zorro, itu persis senjatanya persis senjata Zorro. Pedang banget ya? Dia pedang banget, ada pelindung, tetapi bedanya cuma dia tumpul. Oke, baik, ditahan dulu Bapak mungkin. Tadi baru detail pedangnya aja, mungkin defense-nya juga masih pengen cerita nih tentang prestasinya juga. Dan untuk para sobat sport jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Sport bersama saya Kula Anasrullah, Pak Goltan selaku pelatih dan Defense selaku atlet, dengan tema kita yang masih sama, yaitu perkembangan olahraga anggar nih gitu kan. Tadi udah menjelaskan tentang mungkin kelengkapan dan detail dari peralatan sendiri gitu kan. Secara tekniknya belum, secara ininya belum. Tapi aku pengen tahu mungkin secara peraturan pertandingannya dari defense yang pernah ikut pertandingan nih gitu kan. Kayak gimana? Mungkin waktunya berapa? Ya, kalau buat waktunya itu 3 menit. 3 menit. Ya. Ada berapa kali kalau dalam pertandingan itu di babak-babak apa aja, boleh dijelaskan? Tapi itu babak pertama tuh penyisihan. Atau penyisihan? Ya, 3 menit kayak pertemuan sama 6 orang, 7 orang. 6 orang atau 7 orang ya, kayak gitu. Setelah babak penyisihan, babak apa lagi? Itu knockout ya Pak? Babak selanjutnya itu ya sistem gugur dia. Gugur ya, knockout ya, Ya, knockout. gitu. Knockout gitu. Itu berarti sama 3 menit juga, Divan? Itu sudah 3 kali 3 menit. Oh, 3 kali 3 menit Nah, gitu. poinnya juga berubah dari 5 poin jadi 15 poin. Oh, jadi 15 Siapa yang duluan? Oh iya, nah ini juga itu. Artinya defense harus mengejar poin itu sampai poin ke 15. Iya. Siapa yang menyentuh poin 15 duluan, Itu yang menang. itu yang menang. Iya. Artinya kalau sebelum dari 3 menit itu seperti apa, Pak? Misalnya waktu sebelum 3 menit sudah 15. Sudah 15. Tetap yang mana duluan? Oh, tetap yang mana duluan? Yang 15 poin duluan, walaupun waktunya belum 3 kali 3 menit, baru 3 menit sudah habis, tetap menang yang 15 duluan. Ataupun sudah 3 kali 3 menit,
poinnya belum sampai 15, misalnya baru 12 atau 10, tetap poin yang paling tinggi yang menang. Oh, itu ya batasan. Ya, dia batasannya durasi waktu sama poin tertinggi. Oke, oke. Nah, kalau defense sendiri dari teknik nih, mungkin teknik serangan yang dipelajari selama latihan apa aja nih? Bisa dijelaskan nggak? Mungkin teknik-tekniknya itu tangkisan. Oh, tangkisan. Ada tangkisan. Ya, tangkisan. Tangkisan. Ada istilahnya nggak, Pak? Tangkisan tuh? Ada. Dalam olahraga Anggar sendiri gitu. Terus apalagi? Tangkisan. Kayak penempatan. Oh, penempatan. Kita nusuk badan. Ya. Oke. Yang paling sulit apa tuh? Mencari poin di teknik yang mana kalau tusukan? Mungkin sulit semua. Sulit semua ya? Sulit semua. Karena bisa ditangkis Iya, ya, gitu ya. tangkis. Kayak gitu. Terus ada lagi teknik-teknik yang ini yang dipelajarin selama latihan? Mungkin ya melatih tangan terus. Oh, biar melatih kuat. tangan terus. Ya. Apa fisik yang paling berat apa nih? Ya, sering push up. Oh, push up ya, gitu ya. Itu lari terus. Karena kemampuan daya tahan juga ya, gitu kan. Nah, mungkin lebih detail ke Pak Golden nih gitu kan. Kalau dari segi permainan, mungkin strategi permainan, bagaimana nih maksudnya untuk seorang atlet Anggar untuk bisa mencapai kemenangan? Tentunya semua atlet ya dari seluruh cabur itu tentunya kembali ke fisik. Nah, itu nomor satu. Fisik. Kemudian termasuk juga kemampuan spontanitas atau refleks. Oh, refleks ya. Dari refleks dari pemain atau atlet itu sendiri. Bagaimana munculnya refleks, bagaimana muncul akurasi, itu tentunya dengan durasi latihan. Ya, Semakin banyak latihan, maka refleksnya akan timbul dengan sendirinya dan semakin fisiknya semakin kuat. iya. Dan semakin banyak sparring, dia tahu kelemahan dia. Kalau dia waktu misalnya sparring pertama dia kalah, dia akan mengevaluasi dan pelatih juga akan mengarahkan di mana kelemahannya. Iya. Supaya kita bisa poin duluan dari lawan gitu kan. Karena ini selain durasi, poin kita harus lebih tinggi dari lawan. Cepat-cepatan. Iya, cepat-cepatan. Ambil poin gitu ya. Nah, kalau jenis senjata si defense ini yang EP itu kalau kena bersamaan dia sama-sama masuk, sama-sama poin. Makanya kalau poin kita tinggal jangan sampai bersamaan, harus kita duluan. Iya. Nah, kalau jenis itu dua strategi juga iya, ya. strategi permainan itu sangat pintar. Kemudian mengatur ritme permainan. Bagaimana supaya kita mempengaruhi lawan, kita pancing dulu lawan, dia masuk kita tangkis, kita balas serang, ataupun kita serang duluan lebih cepat. Itu dengan sendirinya kalau lawan sudah poin yang sudah tinggal, dia akan sulit untuk mengejar kita. Gitu. Iya. Artinya juga penempatan kita antara di badan, di kepala atau misalnya di kaki itu artinya poinnya sama. Sama, poinnya sama. Poinnya sama. Tinggal tingkat kesulitan yang berbeda. Kita nusuk tangan sama nusuk badan itu jauh lebih susah nusuk tangan karena tangannya bergerak terus dan di samping itu kecil. Oh iya. Kaki seperti itu juga. Karena sasaran yang terbesar, terlebar itu adalah badan. Oh, badan. Jadi kalau tangan nggak kena, ke badan yang kita incar lagi. Oh iya. Nah, kira-kira iya. seperti itu. Nah, kalau defense selama pertandingan pernah ini nggak? Pernah mungkin cedera atau apa kejadian-kejadian atau cerita yang mungkin defense bisa bagi kepada para pemirsa? Mungkin alhamdulillah tidak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya gitu Nggak kan. ada. Tapi kalau event atau kejuaraan terseru apa? Jurnas. Oh, ke Jurnas ya. Itu 2 kali ikut ke Jurnas. Oh, dua kali ke Jurnas. Di mana aja? Pertama di Semarang, Semarang. Pertama kali di Semarang. kedua ke Jakarta. Oke, berarti target-targetnya kalau ditanya target apa nih untuk defense sendiri? Ya moga sih dapat prestasi lagi. Oke. Nah, kalau event sendiri Pak, lokal sendiri bagaimana Kalau untuk event, ini yang kita jadi permasalahan kan setiap atlet yang latihan rutinitas tentunya mengharapkan pertandingan banyak gitu, eventnya banyak. Tapi ditahan dulu tentang eventnya gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan Oke, lagi. lanjut. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.
lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Pak Goltan selaku pelatih Anggar, defense dan sebagai atlet Anggar juga gitu. Tadi sempat terputus tentang event, berarti event lokalnya masih sedikit gitu Sedikit ya. sekali. Tapi kalau untuk opennya kalau di luar banyak ya. Sangat banyak. Gitu. Nah kalau aku melihat mungkin sedikit event di lokal, bagaimana antusiasme masyarakat sendiri? Kalau untuk event di lokal biasanya itu antar klub ya, antar klub. Kemarin kita pernah ikut juga di Sumsel. Itu malah yang dari Jawa banyak yang ikut gitu. Oh banyak juga Iya, ya. karena open turnamen dia. Iya. Padahal dia lokal ngadakan, tapi dibuat open turnamen. Jadi klub-klub yang di Jawa juga pada ikut. Iya. Yang selain yang di Sumatera, yang pernah ngadakan di antar klub itu baru Sumsel itu kan, Medan, Aceh gitu. Artinya juga mungkin diharapkan lah lebih banyak lagi untuk lokalnya di Bengkulu biar bisa antusiasme Harapan kita sebagai pelatih dan pengurus ya, kebetulan saya juga menjabat pengurus sebagai sekum di Anggar, itu semakin banyak atletnya yang ada di Bengkulu. Karena harapan dari Pak Ketua Umum sendiri, kita akan mengadakan kejurda atau event lokal di akhir tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan. Awal tahun depan. Ya. Semoga eventnya. Ya, semoga event ini gitu ya. nanti mudah-mudahan atletnya juga semakin banyak dan latihannya semakin maksimal sehingga Anggar di Bengkulu ini lebih bisa kita publikasikan lagi ya. Iya. Bisa dikenalkan lagi dengan masyarakat dan dengan media ini juga saya berharap juga sebagai pelatih dan pengurus ya, masyarakat makin tahu dan mau mengajak anak-anaknya untuk berprestasi di jalur olahraga bela diri Anggar. Gitu. Oke. Iya. Nah, berbicara prestasi, ini kan pasti artinya juga kita masih banyak belum tahu informasi prestasi Anggar sendiri. Gitu. Kalau untuk prestasi Anggar sendiri di Bengkulu seperti apa? Kalau untuk prestasi Anggar di Bengkulu sebenarnya juga lumayan ya. Karena olahraga ini lebih banyak ke perorangan. Kita alhamdulillah Bengkulu itu sudah 4 kali meloloskan untuk lolos di PON. Lolos di PON? Iya. Wah, artinya diperhitungkan juga ya gitu ya? Kan juga. Kayak gitu. Tentunya dari jenis senjata yang EP yang saya pegang, senjata EP, senjata regen. Saya sendiri sudah 2 kali ya ikut PON. Dan alhamdulillah terlibat juga ya? Alhamdulillah. Sebagai atlet gitu? Sebagai atlet. Kemudian yang terakhir itu masuk di 8 besar di PON Jawa Barat. PON Jawa Barat? Ya, itu ada rekan kita juga sekarang sebagai pelatih. Itu jenis senjatanya sabel yang kayak Zoro tadi, yang pedang kayak Zoro. Itu masuk 8 besar. Jadi kalau dia kemarin lolos 8 besar, selisih sedikit poinnya, berarti masuk semifinal dia. Nah, itu prestasi tertingginya kalau untuk olahraga Anggar Bengkulu. Ya, harapannya juga tetap akan terus berlanjut dan terus meningkat. Kalau Anggar Bengkulu harapannya ke depan anak-anak yang saya latih itu semakin maksimal dan mudah-mudahan bisa nembus prestasi nasional bahkan Asia Tenggara gitu kan. Oke. Iya, Nah, kalau defense sendiri seperti apa nih? Event-event yang bakal dilaksanakan, mungkin target-target ke depan seperti apa? Mungkin target ke depan mau bisa medali emas. Medali emas ya di berbagai kejuaraan ya. Kejuaraan. Nah, gitu. Nah, persiapannya seperti apa kalau defense sendiri sekarang? Mungkin siapkan diri ya, fisik sama fisik, terus latihan giat terus olahraga Nggak terus. bolos-bolos lah ya latihannya ya gitu. Kayak gitu terus. Ya. Kayak gitu. Mungkin segitu. Oke, berarti harapannya memang di setiap kejuaraan dapat medali. Dan tertinggi dapat medali emas gitu. Mungkin dari Bapak terakhir nih gitu kan, tadi sudah harapannya target juga nih sebagai pelatih untuk anak-anaknya atau pesan untuk anak-anak yang mau ikut atau yang sudah ikut sekarang. Oke, untuk sahabat sport Bengkulu ya. Untuk yang belum ikut Anggar, yang mau bergabung, kita sangat welcome. Untuk Di mana, Pak? Di Aula DLHK Simpang 4 Padang Harapan. Oke. Tempatnya di tengah kota, silakan bergabung. Saya sebagai pelatih tidak pungut bayaran. Karena saya sudah digaji sama negara. Kebetulan saya PNS, Pak. Kemudian untuk peralatan sementara, anak-anak yang belum punya, kita siapkan itu berupa inventaris. Karena ketua umum kita sudah memfasilitasi gitu. Mudah-mudahan ke depan niatan kita, harapan kita olahraga Anggar Bengkulu bisa
sejajar dengan olahraga yang lain. Amin, amin, amin. Semoga olahraga Anggar terus berjaya, terus menambah prestasi, akhirnya dikenal dan antusias masyarakat akan semakin tinggi. Baik, terima kasih Pak Golten, terima kasih Divan juga. Baik, terima kasih juga untuk para Terima kasih, sahabat sport. sudah setia menemani obrolan kita selama 30 menit. Akhirnya saya Kul Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya.